Bab 047. Ketimbang menjawab, Chelsea memilih memalingkan wajah yang mulai kemerahan. Rengeknya mulai mendesak. Kamu cuek gini. Udah nggak sayang sama Mas ya? Atau kamu mulai kepincut sama anak Pak RT itu, si kumis lele? Iya. Opo sih? Melepaskan tangan Arman dari pundaknya. Wajah Chelsea terlihat kesal ketika menoleh. Aku tresno lan sayang karo awakmu. Opo aku kudu ngomong tresno saben dino? Ancene awakmu sik ora peka. Kadang, aku ngeroso awakmu yan pol apike. Meneng waele aku mutung. Nanging, kadang aku mikir pengen jambak rambutmu, legek jengkel ngene iki. Sakjane, aku ki arep nesu setahun. Nanging, sirahku dielus sitik wae, aku langsung luluh ngene. Nyebahi tenan. Lanjut Chelsea dengan menggebu, kemudian kembali berjalan sambil menghentakkan kakinya. Masih di posisi yang sama, Arman mematung dengan ekspresi sedih. Ya, sedih, bukan karena ungkapan perasaan Chelsea, tapi karena ia tidak tahu bahasa sang istri. Arman memandang ke depan, melihat Chelsea yang semakin berjalan menjauh darinya. Chelsea. Kebiasaan kalau ngomong pakai bahasa Jawa. Artinya apa? Jangan pergi dulu, Chelsea. 26. Chelsea. Pada akhirnya Arman berhasil meraih pundak Chelsea, kembali merangkul dan berjalan beriringan memasuki lingkungan pesantren. Tadi kamu ngomong apa? Translate lah, Mas penasaran. Rahasia, jawabnya sembari berusaha menahan diri agar tidak tersenyum. Salah satu hal menyenangkan adalah melihat suami kebingungan sendiri seperti sekarang. Hati Chelsea pun lega, setelah meneluapkan kekesalannya di hadapan Arman. Sesampainya di depan kediaman Kiai, Arman melepaskan rangkulannya, membiarkan Chelsea masuk ke pintu khusus untuk perempuan. Sementara dirinya memilih untuk tetap di depan dulu. Apa tadi dia maki aku? Iya. Kembali bertanya-tanya, sembari memandangi kepergian Chelsea. Kenapa aku penasaran begini dibuatnya? Ternyata Rusdi paling berguna di saat seperti ini. Di saat sedang sibuk dengan isi pikiran sendiri. Pandangan Arman tiba-tiba tertuju kepada Rania yang sedang berjalan keluar dari pintu samping. Sebelum tuan rumah sadar dengan kedatangannya, Arman segera beranjak menghampiri gadis remaja itu. Ran. Pak Arman, ucapnya sambil membetulkan selendang yang menutupi kepala, dan terus melorot sejak tadi. Sebenarnya, ia masih sedikit takut bertemu dengan pria itu, setelah menonaktifkan ponselnya, atas perintah Chelsea. Tetapi, Rania memberanikan diri untuk mendekat meski sambil menundukkan kepala. Iya, kenapa, Pak? Petak. Au. Rania meringis saat dahinya disentil oleh Arman, hingga rasanya begitu berdenyut. Hal itu pun membuatnya semakin menunduk takut. Karena selain sebagai majikan, baginya, Arman sudah seperti kakak dan ayah yang harus ia turuti. Sekarang kamu kerja untuk saya atau Chelsea? Bapak, lirihnya. Bisa-bisanya kamu nggak ngasih info kalau istri saya lepas keguguran. Padahal kamu tahu jelas jadwal kepulangan saya. Lain kali,
Meski Chelsea minta kamu diam, kamu tetap harus memberitahu saya, apapun itu, ujar Arman panjang lebar. Iya. Maaf. Nggak akan saya ulangi. Masih sambil berkacak pinggang, Arman menghela napas, mencoba untuk memalukmi sikap labil gadis remaja ini. Oke. Chelsea bilang, saat dia berdebat dengan Daeng di pabrik, ada rekaman percakapannya. Iya, ada, Pak. Kirim. Sekarang. Lagi-lagi Rania hanya mengangguk. Sungguh, sekarang kaki dan tangannya sangat dingin. Takut diamuk oleh singa reskrim satu ini. Untung saja, beberapa detik kemudian, rombongan Pak Kiai datang menghampiri mereka. Komandan Arman. Masya Allah, ternyata Anda sudah di sini Pak Kasat. 27. Mari masuk, Pak Arman. Suatu kehormatan Anda berkunjung ke pondok kami. Tanpa menunggu lagi, Pak Kiai langsung menarik tangan Arman, mempersilahkannya masuk ke dalam rumah. Di saat bersamaan, Rania langsung menghela napas selega lengannya. Hampir saja, nyawaku terhempas. Memang benar-benar aneh, giliran di depan Bu Chelsea, sikap Pak Arman udah kayak kucing. Di depan orang lain, badasnya minta ampun. Bahunya bergedik ngeri lalu berbalik kembali masuk ke dalam rumah. Saat melihat Chelsea sedang duduk di antara para ibu-ibu pengajian, ia pun beringsut mendekat. Di hari yang sama, Lydia yang beberapa bulan ini tidak muncul, akhirnya kembali datang ke rumah Oma Lusita. Tujuan utamanya tentu saja bertemu dengan Arman yang sudah lama menghilang dari pandangan. Oma. Loh, Lydia. Oma Lusita membuka kacamata bacanya. Menyambut uluran tangan Lydia yang hendak menyalami tangannya. Kamu, sudah lama nggak kesini. Cuma asisten kamu, yang rutin bawa obat untuk Oma. Itu, kembali berpikir. Tidak mungkin, ia bilang kalau selama 3 bulan ini, dirinya enggan datang karena tidak ada Arman di rumah itu. Saya agak sibuk Oma. Tapi, insya Allah saya akan sering-sering datang ke sini, buat jenguk Oma. Dengerin cerita Oma. Wanita tua itu menyunggingkan senyumnya, saat apa yang ia dengar dari orang-orang, berbeda dari yang dituturkan oleh Lydia sendiri. Awalnya, beliau tidak mempermasalahkan, tapi lama-lama ia mulai khawatir. Lid, Oma ada dengar dari orang. Katanya, kamu cuma kesini kalau ada Arman. Awalnya, Oma nggak terlalu menanggapi. Tapi, setelah melihat kamu tiba-tiba datang kemari, setelah Arman pulang tugas, Oma mulai curiga. Dek. Wajah Lydia berubah pucat, hingga tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menunduk, memikirkan apa yang harus ia katakan kepada wanita tua ini, agar tabiatnya tidak ketahuan. Kamu, masih ngarepin Arman, iya. Tidak seperti Oma. Saya, cuma mau berteman saja dengan Mas Arman ataupun Chelsea. Tolong jangan dengarkan gosip yang tidak benar. Saya nggak mungkin seperti itu. Matanya memicing, semakin curiga. Memperhatikan gelagat Lydia yang justru mengisyaratkan hal yang berbeda. Oma Lusita merasa tak bisa diam saja, takut jika rumah tangga cucunya diganggu oleh wanita satu ini.
Kalau satu orang yang bilang, mungkin Oma nggak percaya. Tapi hampir seluruh art di sini bilang begitu. Teman-teman mamamu yang satu organisasi sama Oma pun bilang gitu. Katanya kamu sudah suka sama Arman dari kecil. Jari-jari tangan Lydia mencengkram erat tepi sofa. Mulai merasa takut, kesal, marah. Semua bercampur aduk menjadi satu. Sekarang, hubungan Chelsea dan Arman sedang tidak baik. Jangan sampai semakin tidak baik karena kehadiran kamu. Jadi, Oma memutuskan untuk pindah ke psikolog lain. Kepala Lydia terangkat, menatap Oma Lucita dengan ekspresi tak percaya. Oma memang membutuhkan tenaga psikolog untuk menjaga mentalitas di masa tua seperti sekarang. Tapi, kalau perempuan itu mencoba untuk merusak sesuatu di rumah ini. Sorry, no chance, lugas Oma Lucita. Tolong jangan seperti ini. Lydia mulai menitikkan air mata, tak lagi bisa menguasai diri. Saya seperti ini juga karena Oma yang ngasih saya harapan. Kenapa? Kenapa waktu saya digadang-gadang jadi calon istri Mas? 28. Arman. Tapi, semuanya berubah setelah wanita itu datang. Bukan cuman kamu, sahut Oma. Hampir 100 wanita Arman tolak kok. Jangan baper. Seharusnya kamu bisa mikir, berarti kalian gak jodoh. Kamu tahu sendiri, Arman itu gak pernah pacaran. Malah kayak gak minat sama perempuan. Tapi, pas ketemu Chelsea, Masya Allah, langsung klik. Sudah ya, Lid. Oma bilang begini juga demi kebaikanmu, nak. Wanita cerdas dan berpendidikan tinggi seperti kamu, bisa dapat yang lebih baik. Kamu boleh datang kemari, saat ada acara penting saja. Selebihnya, fokus kerja, dan buka hati untuk pria lain. Selesai dengan ucapannya, Oma Lucita berdiri meraih tongkatnya lalu beranjak pergi menuju kamar. Sementara Lydia masih di sana, duduk termenung. Tak cukup ditolak mentah-mentah oleh Arman. Sekarang Oma Lucita pun, juga terang-terangan menolaknya. Hal ini membuat Lydia semakin frustasi, hingga kehilangan semangat. Selepas salat maghrib di musola terdekat, Arman pulang dan mendapati Chelsea sedang duduk di sofa ruang tamu, sembari bertelepon ria dengan seseorang. Dari yang terdengar, sepertinya dia sedang bicara dengan Sofia. Melihat kedatangan Arman, Chelsea pun segera mengakhiri panggilan telepon tersebut. Berdiri dengan gugup. Teleponan sama, Sofia. Iya, Mas. Chelsea kembali duduk merapikan piring atas meja sofa. Arman mengangguk sembari meletakkan sajadahnya di atas meja. Nomor kamu ganti. Enggak. Mas, diblokir. Chelsea kembali menunduk. Namanya perempuan kadang tidak berpikir panjang saat banyak masalah. Sialnya, ia lupa membatalkan blokir nomor ponsel suaminya. Teganya kamu, Dek. Arman mendaratkan bokongnya, duduk di samping Chelsea. Padahal, pas pulang tugas, Mas mau nelpon sambil bilang, "Halo Dek, Mas sudah oto nih." Iya, ini aku udah batalin. Coba aja telpon,
Pasti udah bisa masuk, lirih Chelsea, sambil menunjukkan layar ponsel kepada Arman. Setelahnya, ia kembali beringsut agar tidak terlalu dekat dengan Arman. Maaf. Alhamdulillah. Tangan Arman kembali mengusap lembut pucuk kepala Chelsea. Menatapnya dengan ekspresi penuh arti. Terus, si Jalu kapan bisa masuk? Menoleh dengan mata terbelalak. Senyum Arman merekah lebar, hingga deretan giginya yang begitu rapi, putih dan bersih terpampang jelas. Bercanda. Tunggu kita pergi bulan madu saja. Untuk itu, Mas harap, kamu mau ikut pulang ke Jakarta, besok. Mau ya? 29. Tatapan Arman selalu berhasil menguasai hati Chelsea. Setantrum apapun dirinya, Arman selalu menghadapinya dengan penuh ketenangan, guyonan, dan senyumnya manis. Tidak pernah menarah, apalagi menyalahkan keadaan di antara mereka. Iya. Aku mau. Jawaban Chelsea membuat senyum Arman semakin mengembang. Tangannya kembali mengelus kepala, hingga wajah bulat yang begitu menggemaskan saat dilihat dari jarak sedekat ini. Setelah banyaknya masalah yang terjadi, Chelsea memahami jika dirinya harus lebih sabar lagi, lebih memahami dan belajar untuk ikhlas dari segi apapun. Karena, jika bukan Arman, ia mungkin diperlakukan sebaik ini. Mas, nggak bosan menghadapi aku? Nggak. Tangan Arman berpindah menggenggam erat tangan Chelsea. Nggak pernah berniat menyerah. Mengerutkan keningnya lalu terkekeh kecil saat mendengar pertanyaan itu. Kalau kamu nunggu aku nyerah dengan pernikahan kita, maka kamu akan menunggu selamanya. Aku masih belajar. Kamu juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Nggak ada pernikahan yang langsung sempurna. Samar-samar senyum tipis hadir di wajah Chelsea. Rasa bersalah pun semakin bergejolak di dalam hatinya. Tapi lagi-lagi semua bagian dari takdir, untuk membuat hubungan mereka semakin kuat. Men, ayo makan malam nak. Panggilan Bu Nur dari pintu pembatas ruangan membuat percakapan yang cukup intens itu berakhir. Arman menggandeng tangan Chelsea, meninggalkan ruang tamu. Bisa dibilang ngambeknya sudah reda, meski masih tak banyak bicara. Mereka makanan malam bersama, sambil mendengarkan cerita Arman saat sedang berada di area konflik di perbatasan NTT dan Timor Leste. Rania yang terlihat paling antusias. Karena cita-citanya memang ingin menjadi seperti Arman, yaitu menjadi bagian dari Reskrim Polri, suatu saat nanti. Ketika malam semakin pekat, Chelsea yang baru selesai beres-beres, kembali ke dalam kamar dan mendapati Arman sudah terlelap dengan posisi menyamping dan tidak mengenakan B*Ju, karena kamar tersebut memang tidak ber-AC dan cukup panas saat malam hari. Di tengah remangnya ruangan yang hanya diterangi lampu tidur kecil yang menggantung di dinding, pandangan Chelsea tertuju ke punggung Arman. Terlihat jelas, beberapa bekas luka di sana. Tiba-tiba Chelsea ingat cerita Arman tadi, tentang peliknya situasi di area konflik. Perlahan, ia mendekat, duduk bersimpuh di samping tempat tidur. Dari jarak dekat, Chelsea melihat setiap luka di punggung suaminya. Hatinya terenyuh, saat membayangkan betapa besar perjuangan suaminya demi keamanan masyarakat.
Beberapa saat larut dalam pikirannya sendiri, tanpa Chelsea sadari cairan bening kembali mengalir dari sudut matanya. Rasa kecewa yang sempat menguasai pikiran, berganti dengan kebanggaan karena memiliki laki-laki sehebat ini. Di tempat berbeda, wanita lain juga sedang menangisi Arman, karena keinginan yang terpatahkan dengan satu kata larangan dari Oma Lusita. Ya, Lydia sedang merayakan dukanya sendiri.